Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kita sudah bertemu kembali di sesi ke-9 yang akan membahas mengenai the analysis of competitive market. Saya akan men-share materinya. Materi akan disampaikan dalam 28 slide, the analysis of competitive market. Di materi ini kita akan membahas mengenai berbagai topik, 6 topik pada sesi 9. Kemudian, oke, apa chapter online yang akan kita bahas di sesi ini? Yang pertama adalah evaluating the gains and losses from government policies, consumer and producer surplus, kemudian efficiency of competitive market, minimum price, price support and production quota, import quota and tariff, dan the impact of tax or subsidi. Baik, dilihat di dalam presenting ini ada evaluating the gain and loser for government policies, consumer, and producer surplus. Jadi dalam review konsumen, surplus dan produsen surplus, kita lihat di konsumen A dalam ilustrasinya gitu ya, di gambar 9 ini akan membayar sebesar $10 konsumen A untuk barang yang harga pasarnya $5 harga pasarnya. Sehingga dia menikmati keuntungan karena kemampuan atau keinginan untuk dapat membayar adalah sebesar $10. Nah, konsumen B ya yang di sini menikmati keuntungan $2, kemudian dan atas nilainya, dan konsumen C, ini konsumen C menilai harga dengan tepat pada harga pasar. Jadi harga keseimbangan atau harga yang terjadi itu sebesar $5. Kalau konsumen A selisihnya 5, konsumen B 2, dan konsumen C tepat. Gitu. Nah, surplus konsumen mengukur manfaat total bagi semua konsumen, dan ini diarsir dalam yang kuning. Ketika kita bicara mengenai konteks evaluating market kompetitif, kita lihat lagi slide-nya. Nah, bagaimana ilustrasi secara umum pada konteks review consumer and producer surplus? Jadi surplus produsen mengukur total keuntungan produsen. Kalau konsumen kan tadi dilihat pada keuntungan yang diperoleh oleh konsumen. Nah, di area hijau yang ini menunjukkan kurva penawaran dan harga pasar yang terjadi. Bersama-sama si surplus konsumen dan produsen mengukur manfaat kesejahteraan dari pasarnya yang kompetitif. Ketika kita mengilustrasikan general model pada transaksi di masyarakat atau kondisi produser dan konsumer, maka ada aplikasi atau ada satu model yang menggambarkan mengenai bagaimana efek kesejahteraan baik pada yang memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian. Nah, perubahan pada consumer and producer surplus dari kontrol harga kita lihat dalam figur ini, gambar ini, harga satu barang telah diatur lebih tinggi dari harga maksimal. Jadi harganya di bawah harga clearing atau harga P0 di sini ya. Keuntungan bagi konsumen adalah selisih antara persegitiga panjang A dan segitiga B. Dan ini keuntungan konsumennya, sementara produsennya ada pada jumlah persegi panjang A dan C di sini. Oke, jadi ketika konsumen itu mendapatkan selisih antara persegi panjang A dan B, karena kan ada di titik ini ya untuk konsumen ya, kan produsen ada di titik yang di bawahnya, maka segitiga B dan C sama-sama mengukur deadweight loss dari pengendalian harga. Ini ya, baik B dan C.
Oke, jadi dilihat dari gambar ini, atau figur ini nampak bahwa yang di atas ini adalah consumer surplus dan yang bawah producer surplus. Tetapi keuntungan bagi konsumen adalah selisih dari yang nilai ini ya, nilai dari P harga terjadi, harga maksimal, dan P clearing, keseimbangan baru. Oke. Dan bagaimana, efek dari kontrol perubahan harga tadi gitu ya, jika permintaan cukup inelastis, jadi dia agak vertikal berdirinya di sini, segitiga B ya, lihat segitiga B, bisa lebih besar dari persegitiga panjang A, dan kalau dia inelastis maka, konsumen menderita kerugian bersih dari pengendalian harga, control pricing. Jadi, segitiga B bisa lebih besar daripada persegi panjang A, sehingga kerugian bersih dari pengendalian atau kontrol yang dibentuk ini, mempengaruhi konsumen. Nah, contoh pada price control natural gas shortage gitu ya. Di sini ada persamaannya, quantity of supply sama dengan 15,90 dan plus 0,72 PG. Oke. Harga clearing pasar gas alam adalah $6,4. Harganya adalah $6,4 di sini ya. Harga maksimum hipotetis yang diperbolehkan itu di 3. Dan yang kita ilustrasikan gambar Pmax dan P0 gitu ya. Nah, kemudian kekurangan hasilnya adalah 29,1, 20,6 dan TCF. Keuntungan bagi konsumen adalah persegi panjang dikurangi segitiga B nih ya. Dan kerugian bagi produsen adalah persegi panjang nih ya, ditambah. Jadi ini kerugiannya produsen. Keuntungannya konsumen, persegi panjang A dikurangi B, segitiga B, tetapi kerugiannya. Nah, kerugian bobot mati adalah jumlah segitiga B ditambah C. Gitu ya. Ini quantity TCF-nya adalah 23, kemudian nilai dari quantity of demand-nya 29,1. Ada nilai. Oke. Economic efficiency adalah maximum of aggregate consumer and producer surplus. Jadi bagaimana produsen dan konsumen memperoleh optimasi atau kepuasan paling tinggi, dan market failure atau kegagalan di mana pasar persaingan tidak efisien karena harga itu gagal. Tadi kan ada price control tetapi gagal untuk membuat minimalisir pada kerugian. Ada 2 hal penting yang which market failure gitu ya can occur, yaitu externality dan lack of information. Jadi externality adalah tindakan yang diambil oleh produsen atau konsumen yang mempengaruhi produsen atau konsumen, tetapi tidak diperhitungkan dalam penetapan harga pasar. Oke. Sekarang kita lihat dari proses di efficiency of a competitive market, welfare loss when price is hurt above market and clearing level. Jadi kesejahteraan itu akan hilang ketika harga berdiri atau berada di antara pasar dan penyesuaian harga pasar gitu ya. Ketika harga diatur tidak lebih rendah dari P2 hanya akan ada Q3 ini ya yang diminta. Jika Q3 diproduksi, kerugian yang bobot mati yang diperoleh ini kan ini dan ini. Oke, pada harga P2 produsen ingin memproduksi lebih dari Q3. Jika mereka melakukannya, kerugian bobot mati di sini akan lebih besar. Jadi hati-hati dalam menetapkan harga pada penentuan harga kontrol gitu dari harga yang terjadi di pasar. Nah, oke kita lihat
Modelnya ini adalah clearing, contoh sampel yang kedua pada materi competitive market ini. Okay, the market for kindness and the effect of national organ transplantation. Jadi ini tentang transplantasi ginjal gitu ya. Harga clearing pasar adalah $20. Pada harga ini sekitar 24.000 ginjal per tahun akan dipasok. Tuh ya. Harga clearing, harga yang terjadi ya, harga pasar ya, harga bertemunya si supply dan demand. Oke. Kemudian kita besarkan ya slide-nya. Hukum secara efektif membuat harga menjadi 0, sekitar 16.000. Ini jumlahnya ya. Ginjal per tahun masih disumbangkan. Suplai terbatas ditunjukkan sebagai S. Kerugian pemasok diberikan sepanjang A dan C, supplier, produser. Jika konsumen menerima ginjal tanpa biaya, keuntungan mereka akan diberikan bersegi panjang A dikurangi B. Konsep yang di awal tadi ya. Jadi ketika kita memaknai, saya stop share dulu. Jadi kalau produsen surplus itu kan berada di bawah keseimbangan harga atau pertemuan harga clearing. Kan konsumen berada di atasnya. Nah, kalau bagaimana besarnya kerugian yang dihadapi produsen, ya berarti nilai dari di bawah keseimbangan atau harga clearing, yaitu A persegi panjang dan C, gitu. Nah, ketika kita amati, kita coba amati pada konteks ini, jika konsumen menerima ginjal tanpa biaya, keuntungan mereka akan diberikan persegi panjang dikurangi B. Nah, ini lanjut ya, sampel 6, market for kindness and the effect of national organ transplantation. Dalam prakteknya, ginjal sering dijatah berdasarkan kesediaan membayar. Jadi kan memang berapa yang dibayar, bukan hanya yang gratis gitu ya. In case membayar sebagian besar seluruh harga $40, $40.000 di sini ya. Ini supply-nya. Yang memberikan pasar ketika pasokan dibatasi. Persegi panjang A mengukur nilai total ginjal ketika supply itu dibatasi. Supply-nya geser pada batas tertentu. Oke. Bagaimana penetapan harga minimum? Harga diatur lebih rendah dari P minimum. Jadi harganya di sini. Produsen ingin memasok sebesar Q2, kayak di sini. Tetapi konsumen hanya akan membeli pada Q3. Jika produsen benar-benar memproduksi Q2, jumlah Q2, Q3 tidak akan terjual, karena ada yang di luar keseimbangannya. Dan perubahan produsen akan menjadi A, C, dan D, karena ini kelebihan barang. Karena kemampuan konsumen ada pada titik yang Q3. Gitu. Oke. Kemudian upah minimum. Meskipun upah clearing pasar itu adalah W0, upah clearing, perusahaan tidak diperbolehkan membayar dari upah minimum. Upah di sini. Hal ini mengakibatkan pengangguran dalam jumlah L2. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi pada W0. Tetapi upah yang diizinkan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar W di sini. Jadi bagaimana konteksnya? Akan terjadi besaran pengangguran atau orang yang tidak bekerja sebesar ini. Kalau dipaksakan keseimbangannya harusnya di sini ya, tapi dipaksakan di sini. Dan ini menjadi kerugian atau deadweight loss untuk kedua pihak. Oke, minimum price pada effect of airline regulation by Civil Aeronautics Board. Pada harga P-min, maskapai ingin memasok Q2
Gitu, kita lihat ya. Pada harga minimal, maskapai ingin memasok Q2 jauh di atas jumlah Q1 yang ingin dibeli konsumen. Jadi maskapai inginnya di sini, supply-nya. Kemudian yang ingin dibeli konsumen segini, Q1. Di sini mereka memasok Q3, trapesium D, Q3 ya. Ya. Masuk di sini supply-nya. Yang adalah biaya output yang tidak terjual, kemudian keuntungan maskapai mungkin lebih rendah sebagai akibat dari regulasi karena segitiga C dan trapesium bersama-sama dapat melebihi nilai A ini. Sehingga konsumen juga kehilangan A plus B. Oke, pada tahun 1981 pada case ini, industri penerbangan telah sepenuhnya diregulasi. Sejak saat itu banyak maskapai baru beroperasi. Yang lain gulung tikar dan persaingan harga menjadi jauh lebih ketat karena maskapai penerbangan tidak memiliki kendali atas harga, lebih informatif untuk memeriksa indeks biaya real yang dikoreksi yang menghilangkan efek perubahan biaya bahan bakar. Oke, kemudian di sini adalah price support, mempertahankan harga di atas harga clearing. Harga ini PS di atas harga clearing keseimbangan. Pemerintah membeli sejumlah QG di sini tambahannya. Keuntungan bagi produsen adalah A, B, dan D. Konsumen untungnya tetap di sini, tapi ini karena ada tambahan dari pemerintah gitu ya. Biaya yang ditanggung pemerintah persegi panjang berbintik pada Q2 dan Q1. Oke. Kemudian supply restriction, support kuota untuk mempertahankan harga PS di sini ya. Harga clearing kan keseimbangannya tetap di sini. Pemerintah dapat membatasi pasokan hingga Q1, pasokan di sini, supply-nya, dengan memberlakukan kapasitas batasan produksi atau dengan memberikan insentif keuangan kepada produsen mengurangi output. Untuk insentif pekerja, setidaknya harus ada B, C, dan D di sini. Keuntungan tambahan yang diperoleh dengan menanam mengingat harga lebih tinggi dari harga PS. Oke. Dan kita lihat pada konteks price support and production quota gitu ya. Ini pada gandum, the demand for wheat was much lower than 1981, demand-nya turun. Because the market clearing price was only $1.80. Itu turun ke sini ya. To increase the price to $3.20, the government board for egg 76 for $108 million basal and also imports production quota for 2,425 million basal. Gitu ya. Kemudian import tarif quota that eliminate import in the free market, the domestic price equal the world price to price W ini ya. Total quantity of demand is consumed, of which quantity supply is supplied domestically and the rest import. Oke. Kemudian ini adalah perubahan tarif. Jadi bagaimana perubahan tarif terjadi when import are reduced. Jadi dari PW menjadi domestic price increase gitu yang ini ya PW price berubah menjadi P bintang. This can be achieved by quota or by tarif di mana P bintang dikurangi PW. Jadi tarif dapat kuota trapezoid trapesiumnya is a gain to domestic producer. The loss consumer is E, B, plus D and C. If a tariff is used, the government gains D. Jadi kalau tarif digunakan, yang diperoleh pemerintah adalah D.
The revenue from the tariff next domestic loss will be B plus C. Baik, ini beberapa contoh impor kuota dan tarif untuk analisis sugar kuota di berbagai model, bagaimana penggambaran alokasi mengenai pergeseran gain yang diperoleh oleh domestik dan yang lain-lain terkait pajak dan subsidinya, bagaimana loss dan gain yang diperoleh. Kemudian di sini ada impact of tax subsidy. Demand is very inelastic relative to supply. The burden of the tax falls mostly on buyer. Jadi kebanyakan di pembeli ini kerugiannya ya. Kemudian if the demand very elastic, relatively to supply is fail mostly on sellers. Jadi kalau dia elastis atau lebih horizontal, maka kehilangan sebagian besar mostly of the sellers. Nah, impact of tax subsidi, di sini subsidi dapat dianggap sebagai pajak negatif seperti pajak manfaat subsidi, pembeli penjual tergantung pada elastisitas relatif. Jadi impact subsidi di sini ada quantity of demand ya, persamaan fungsinya demand supply, kemudian government receive $1 per gallon, kemudian annual revenue from the tax ini adalah sebesar ini dikalikan ya. Jadi 89 billion per year. Net loss-nya 1/2 kali dolar, $1 per galon kali 11 billion gallon per years. Jadi tinggal 5.5 billion dollars per year. Baik, demikian mungkin untuk analisis competitor market pada penetapan harga di mana ada terjadi pergeseran harga keseimbangan akibat adanya perubahan pada konsumer atau produser surplus, di mana clearing itu juga menetapkan apakah perlu kontrol atau tidak dari harga, baik itu ada kontribusi pemerintah dalam subsidi atau tax-nya, sehingga mempengaruhi keseimbangan baik pada kurva maupun pada harga yang dilepaskan di pasar. Demikian untuk pembahasan sesi 9 tentang competitive market. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.